Haddatsana Ibnu Sarhi akhbarona Ibnu Wahbin qala akhbarona Yunus an Ibni Syihab qala berkata dia Ibnu Syihab. Ini juga dikenal dengan julukan Az-Zuhri. Fa akhbaroni maka mengkabari ni padaku sapa Abdurrahmani benu Abdillah bani Ka'bi bani Malikin. Ana Abdullah sesungguhnya Abdullah ibna Ka'bin wakana dan ada dia Abdullah bin Ka'ab iku qaida Ka'bin tukang tuntunnya Ka'ab min banihi dari anak-anaknya Ka'ab kina amia ketika buta dia Ka'ab. Jadi Ka'ab ini adalah Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang mana di usia tuanya beliau buta. Nah, di antara anak-anaknya yang biasa menuntun dia kemana-mana ya Abdullah itu. Jadi anaknya Ka'ab bin Malik itu yang laki-laki ada 4. Jadi pertama Abdullah, kedua Abdurrahman, ketiga Muhammad, yang keempat Ubaidullah. Nah ini yang biasa nuntun bapaknya adalah Abdullah. Qala berkata dia Abdullah, Sami itu mendengar aku Ka'bah bin Malikin pada Ka'ab bin Malik. Wadakaro dan menuturkan sopo Ibnu Sarhi. Ibnu Sarhi ini gurunya Abu Dawud. Kisota takhallufihi pada kisah tidak ikut perangnya Ka'ab anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk. Jadi kalau dari Ibnu Sarhi itu menceritakan kisah yang panjang tentang Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi sebenarnya Ka'ab bin Malik ini ya orang Islam, bukan orang munafik. Kalau orang munafik nggak usah dibahas. Akan banyak alasan dari mereka untuk tidak perang. Lah, waktu itu Ka'ab bin Malik ya diqadar salah, diqadar tidak ikut perang. Ya, mungkin ya males atau gimana. Lah, sepulangnya Rasulullah dari perang Tabuk, ini ada kisah menarik tentang pertaubatan Ka'ab bin Malik ini. Qala berkata sopo Ka'ab bin Malik, wanaha dan melarang sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-muslimin pada orang-orang Islam an kalamina dari mengajak bicara pada kami. Ayuhas salah satu manakah 3 orang.
khususnya 3 orang ini. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Jadi Rasulullah itu melarang seluruh umat Islam jangan sampai mengajak bicara terhadap 3 orang ini. Nah, ini bukan pembunuhan karakter atau bagaimana, tidak, atau bentuk intimidasi juga tidak. Jadi jangan salah paham. Jadi seperti itu, biar orang itu sadar bahwa hidup itu tidak perlu banyak tingkah, tidak perlu aneh-aneh. Hidup itu mbok ya yang lurus-lurus saja ya. Nah, seandainya orang itu melakukan kemaksiatan, mereka itu mau lari kemana? Toh nanti juga baliknya ke Allah, gitu loh. Jadi itu bukan intimidasi atau bukan pembunuhan karakter, itu bukan. Jadi memang ada bentuk pendidikan agar orang itu bisa tobat, itu dengan cara seperti itu. Semua orang tidak boleh salam ke dia, tidak boleh berbicara ke dia. Itu intinya, yaitu biar hidup itu jangan macem-macem. Kalau melakukan kesalahan, lo mau lari kemana? Lari dari Allah, ndak bisa, ya kan? Nah, untung Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan ini mengerti bahwa itu adalah sebuah pendidikan untuk dia. Kalau umpama dia ndak ngerti, ya murtad itu. Betul. Wong di dalam diperlakukan seperti itu, di luar diiming-imingi oleh orang-orang kafir itu. Ngapain jadi pengikutnya Muhammad, kan gitu. Ikut kami aja, nanti kehidupanmu kami tanggung, dan lain-lain. Gitu. Hatta sehingga idza tola, ketika panjang, ya, ketika panjang, alaya atas aku. Jadi selama kurang lebih 40 atau 50 hari seperti itu terus. Hidup itu ya seperti apa? Tidak ada artinya, dunia terasa sempit. Tasawartu naik aku jidaro haiti Abi Qatadah, pada tembok kebunnya Abi Qatadah, untuk cari perhatian. Aku hidup kok tidak digubris, tidak dianggap. Wahwa, dan utawi Abi Qatadah iku ibnu Ami, anak laki-laki dari pamanku. Fasalam tu, maka salam aku alaihi, pada Abu Qatadah. Fawallah, maka demi Allah, marodda, tidak menjawab siapa Abu Qatadah alaya atas aku, assalama, pada salam. Aku itu cari perhatian sampean, naik ke tembok kebunnya Abu Qatadah, aku salam ke dia. Nah, dia itu diem aja, gak jawab salam, gak apa-apa. Nah, dia taat pada Nabi, ya kan? Jadi 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik itu dididik sebenarnya, bukan kok dibunuh karakternya, itu bukan. Tsumma sako, kemudian menggiring siapa Ka'ab bin Malik juga bisa, atau kerawinya juga bisa. Khobaro atau Abdullah juga bisa. Khobaro tanzili taubatihi, pada kisah turunnya ayat
yang menjelaskan diterima tobatnya Ka'ab bin Malik. Sampai pada akhirnya Allah menerima tobatnya Ka'ab bin Malik. Ya berikut bertiga orang itu. Jadi salah satu bentuk pendidikan untuk orang yang bersalah itu. Jadi tidak usah diajak bicara, tidak usah dijawab salamnya. Ini kalau hidup di lingkungan yang sifatnya umat Islam itu dominan, ya, di kompleks. Jadi kompleks yang semuanya umat Islam. Jadi kalau orangnya sadar betul kalau itu dididik, ya dia akan sabar sampai diterima tobatnya, disaksikan baik. Kalau tidak sadar itu dididik, ya sudah murtad itu. Murtad betul. Murtad ya enggak apa-apa, orang bodoh aja. Ya.